Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Indra The Series. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara memperbaiki cat bodi mobil yang seperti ini guys. Bisa dilihat ya, ini catnya ini kayak tidak menempel, yaitu mudah sekali mengelopek atau mengelupas ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, itu udah jendol-jendol kayak gitu, udah tinggal di kletek pakai tangan aja, udah mudah banget guys. Ini kalau di setim ini bisa rontok semua guys ya, seperti itu, parah banget guys ya. Nah ini melentung guys. Nah tuh, dipakai kuku aja udah lepas guys, dan ini bisa ngerembet ya. Kasus seperti ini kita, cara pengerjaannya harus kita kerok habis guys, kita kletek semuanya. Kalau tidak nantinya percuma guys, nanti kita perbaikin sini yang lain yang ngeletek gitu ya, jadi kita kletek habis aja. Sebenarnya mobil ini yang bagian kanan ya, kanan sudah pernah saya kletek guys, yang kiri ini belum ya, dan ini sekarang mulai yang kiri yang mengelupas. Jadi yang bagian kiri aja kita habiskan ya sampai tengah. Oke, kita kletek dulu guys menggunakan scrub atau pape ya. Oke, ini videonya saya percepat saja. Oke, saya akan mengganti senjata dulu guys. Saya akan menggunakan karter ya, biar apa ya, biar lebih enak lagi ngeleteknya guys. Seperti dilihat di video ya, enak sekali guys, kayak kerupuk. Usahakan catnya saja ya, catnya jangan sampai terkena apa ini, plastiknya itu yang hitamnya ini ya, plastik bempernya. Tapi jika terkena nggak apa-apa guys ya, jangan panik ya, karena nanti kita akan lakukan proses pendempulan. Nah ini ya, bisa dilihat ini di baliknya atau lapisan bawahnya itu tidak ada epoksinya guys ya. Jadi jika ada yang bertanya ini kenapa bisa terjadi, karena ini bumper baru tidak di epoksi guys. Padahal ini pengecatan ya, mohon maaf ya, dari dealer guys. Dari dealer pernah ganti bumper baru tapi langsung dihajar cat ini guys, karena bisa dibuktikan ya, di kletek itu nggak ada abu-abunya, jadi dia nggak ada di epoksi ya. Jadi seperti ini ya, saya kletek sampai segitu aja. Ini kenapa nggak saya kletek, itu karena yang di bagian pojok-pojok ini keras guys, keras. Jadi ya sudah ya, nggak usah dipaksakan, kita putus aja pakai amplas nomor 240 guys. Ini kita amplas semua ya, di bagian sambungan-sambungan dengan yang cat lamanya nggak dikelupas ini, kalau bisa diputus gitu guys ya, diratakan. Dan langsung saja kita ke bagian pemoksi guys, bagian epoksi. Oke, kita semprotkan epoksi rada kental ya, rada kental campuran tinernya, jangan terlalu banyak. Nah jadi seperti ini ya, kayak apa ya, kayak dikasih debu-debu gitu aja guys. Ini tujuannya biarin cat lamanya ini yang sambungan begini ini tidak kaget. Kalau keenceran biasanya sih kaget ya guys. Kaget itu maksudnya bisa jadi
dia mengangkat ya, cat lamanya ini ngangkat, atau bahasa umumnya mengeriting, keriting. Nah, jadi kita harus tabur menggunakan epoksi kental dulu guys ya, difokuskan di bagian sambungan-sambungannya dulu, sambungan yang seperti ini ya, tuh bisa dilihat di video ya guys ya. Oke, tengahnya gampang guys, yang penting pojok-pojok sambungan dulu guys. Oke, setelah itu kita lanjut ke penyemprotan yang kedua ya, lapisan yang keduanya, baru kita agak tambah thinnernya, agak tambah sedikit ya guys ya, jangan terlalu banyak juga sih. Oke, setelah itu kita semprotkan rata ya, mulai rata ya, kita tebalkan, kita dapatkan dagingnya guys. Oke, jangan tipis ya, tapi harus tebal ya, tapi juga jangan sampai ketebalan karena nanti bisa meler. Harus pas lah ya basahnya. Oke, sekali lagi ya, jika ada yang bertanya kenapa catnya bisa mengeletek kayak gitu, jawabannya adalah karena dia tidak diepoksi. Jika kalian ada yang bertanya, bila menggunakan PP primer gimana bang gitu ya, jika ada lebih bagus ya guys ya. Jika ada, menggunakan PP primer terlebih dahulu lalu diepoksi. Tapi PP primer sekarang ini nggak kayak yang dulu guys. Udah kurang bagus ya guys ya kualitasnya, jadi kayak kurang fungsi ya PP primer yang sekarang ini. Saya nggak PP primer guys, yang penting di epoksi guys. Epoksi itulah syarat utamanya ya guys ya. Oke, semprot rata seperti ini ya, dan cara penutupannya ya bisa dilihat. Setelah itu kita buka aja maskingnya atau penutupnya. Nah ini ya, codet-codet guys. Nah oke, sekali lagi jangan panik, ini karena codetan tadi apa, cutter apa scrub gitu ya. Nggak apa-apa, tenang aja guys, ini hilang kok ya. Kalau masih nanti nggak hilang, kita taruh luar aja mobilnya, kita gantungin kuncinya, pasti hilang guys, semobil-mobil ya. Enggak guys, bercanda guys, tenang aja, ini hilang ya, karena kita akan lakukan proses pendempulan. Oke, setelah itu kita amplas terlebih dahulu ya jika epoksinya sudah kering, atau kita tunggu dia keesokan harinya gitu ya, dari epoksi yang pertama tadi sampai kering bener, baru kita amplas menggunakan amplas 240. Dan di bagian codet-codet ini kita tandain menggunakan amplas 80 guys, yang kasar ya. Nah kita tandain mana yang mau kita dempul, lalu kita pelamir juga ya. Pelamir itu maksudnya dempul tipis ya. Nah ini kita akan dempul semua, ini codetnya banyak ya, nggak apa-apa guys. Nah ini kita pakai beliin yang dempul kecil aja, Sanpolak, harganya sekitar 22.000 guys. Dan ini hardenernya, dan ini vape nya. Oke, setelah didempul dan dipelamir ya, kita lakukan proses pengamplasan guys menggunakan amplas 240, amplas basah ya, amplas air. Kita amplas
dempulnya, ratakan menggunakan bantalan apa ini, karet atau sendal guys. Jadi dempulnya biar bisa bagus ya bentuknya, karena syarat pembentukannya di amplas guys. Dan kita bantu dengan sabun colet ya. Oke, jangan lupa airnya kita kasih air terus ya. Kalau untuk bumper baru gimana bang? Nah, untuk bumper baru nggak perlu ya kita dempul. Ini didempul karena codet-codet tadi tuh guys, karena kita bekas kletek menggunakan benda yang sedikit tajam ya, jadinya dia baret-baret dalam yang harus kita dempul. Kalau plastik baru nggak perlu kita dempul guys, kita epoxy amplas lalu bisa kita cat. Lalu kita lanjutkan ke pemoksian lagi guys. Iya, harus diepoksi lagi guys, karena kan dempul guys, dempulan harus diepoksi lagi ya. Sebenarnya sih berani-berani aja ya untuk langsung cat, cuman terlalu beresiko. Biasanya sih beresikonya itu catnya itu kayak mengisap guys, mengisap awalannya aja mengkilat guys, cuman berapa hari kemudian cat lalu meredup ya, meredup, dia terisap oleh dempul itu guys, dan juga bisa kayak menjadi pulau-pulau gitu guys. Jadi dempul ini nanti kayak pulau ya guys ya, kayak bercak-bercak gitu, jadi terlalu berbahaya guys kalau untuk langsung dicat ya. Jadi amannya yaitu kita epoksi lagi, kita semprotkan lagi epoksi basah ya guys ya, basah 2 kali guys ya, 2 kali lapis ya, biar daging epoksinya dapat. Dan ini kita perlebar ya cara penyemprotan epoksinya. Oke, kita epoksi penuh. Setelah itu kita beli dulu bahannya guys, kita beli langsung aja di oplos warna guys, di orang yang nyari warna ya, kita nggak usah pusing guys, kita berikan aja ke ahli bidangnya ya, bagian pengoplos. Setelah itu kita masking lagi, kita tutup ya. Cara penutupannya diperhatikan ya, seperti di video ini. Setelah itu kita sudah amplas ya, sudah kita amplas menggunakan amplas 400 basah ya, amplas air rata. Di sini ya diperhatikan juga guys untuk sambungannya. Ini kan karena kita sol ya, pengecatan sol, yang sebelah kanan sana itu enggak guys, enggak ya, ke sana enggak dikerjakan, kita putus di sini. Cara penyambungannya ya, cara penyambungannya korannya jangan dilakban yang kesananya ya, tuh ya. Oke, ini sudah bisa kita siram cat guys. Oke, kita mulai eksekusi. Untuk yang pertama kali disemprotkan ini di bagian ujung-ujung dulu guys ya, bagian sambungan-sambungan, bagian rawan itu menggunakan cat yang agak kental ya guys ya, agak kental, jangan langsung encer guys. Biasanya di sambungan-sambungan ini nanti bisa keriting, kaget guys, utama yang botak-botak ini epoksinya ya, yang kita ke amplasnya kebotakan guys. Nah, kita bagian sudut-sudut yang susah-susah dulu ya. Lalu di bagian sambungan juga menggunakan bahannya catnya PU ya guys ya. Kalau mau bagus yang PU, jangan yang NC. Kalau untuk mobil udah mobil kelas standar lah ya,
kecuali mobil-mobil truk Maya NC nggak apa-apa guys. Untuk mobil kesayangan kalian menggunakan cat view. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Lalu kita lanjut ke penyemprotan keduanya, baru kita ratakan ya, ratakan basah semua guys. Agak sedikit ditambahkan thinner ya dari yang tadi. Oke, ini udah rata guys ya. Ya udah dicat rata, saya nggak videokan guys, sorry guys. Oke, lalu kita bisa langsung naik clear, dan ini juga sudah di clear guys, sorry guys nggak ke video. Wow ya, mantap banget ya guys ya, hasilnya ya mantap, tidak ada pulau, tidak ada apa-apa ya. Dan kita salah beam guys untuk kita lihat warnanya. Nah di sini banyak-banyak berdoa kalian guys. Nah, alhamdulillah guys, dan ini warnanya bagus ya. Oke ya, tukang oplosnya bagus guys. Kalau belang itu kesalahan dari tukang oplos guys, bukan tukang cat ya. Oke, dan wow mantap guys, celing ya, celingnya ngelawan banget tuh dengan cat orinya guys. Ini yang lainnya ini masih ori guys, yang ke pintu, ke fender ini masih ori dealer guys, cuman ngelawan banget guys warnanya ya. Ininya apa, kilatnya ya Mbak ya, mengkilatnya itu wow. Dan alhamdulillah tidak ada cacat ya guys ya, berjalan mulus. Oke, setelah itu kita bisa bagian sambungannya kita amplas 2000 ya, dengan yang sambungan yang ke sebelah sana itu guys, yang ke kanan tadi itu kan putus di tengah, kita amplas 2000 lalu kita poles guys. Kita gosok sedikit menggunakan kompon ya, atau kalian kalau mau lebih bagus lagi kalian poles semua deh guys, kalian kompon menggunakan mesin ya guys ya, kalau mau sempurna hasilnya. Oke, mungkin itu saja ya video dari saya kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.